Rahim atau apa namanya? Dan, nama Allah yang ampunan atau yang lainnya. Maksudnya nama yang tidak berat atau sifat Allah yang tidak berat. Namun di ayat ini Allah Subhanahu wa taala dipakai Anna Allah azizun hakim. Ini sifat yang kuat, yang adil, yang apa namanya? Yang yang kalau kita salah sama dia pasti ada balasan, ada hukuman. Kenapa pakai di sini Azizun Hakim? Kenapa tidak pakai Ghafurur Rahim atau sifat-sifat yang lain yang lembut? Apakah tahu? Nggak tahu. Nggak tahu, Syekh. Ya, biasanya di sini karena ayat ini berbicara untuk buat maksiyah setelah udah diketahui hukumnya atau setelah apa namanya udah tahu yang benar. Fa'in zalaltum ini maksudnya kamu buat yang salah atau pilih amalan yang salah atau pilih yang maksiat min ba'di ma ja'atkumul bayinat setelah kamu udah tahu hukumnya. Contoh, kalau ada orang yang tidak diketahui tinggalan salat adalah Mhm. dosa yang besar atau maksiat yang besar atau kabira min al-kabair. Orang ini orang awam. Dia berpikir kalau dia tinggalan salat atau terlambat waktunya itu biasa, bisa salat kaban saja, bisa salat kadang-kadang aja. Mhm. Ini kalau dia apa namanya buat maksiat, maksiatnya lebih kecil daripada orang yang sudah dia udah membaca fiqh dan sudah tahu hukumnya ini kabira min al-kabair. Sudah dia punya ilmu. Dia udah tahu semua ini dan juga dia mau buat maksiat itu. Ini dosanya lebih besar daripada yang awal. Oh, Contoh lain, orang pakai apa namanya ambil bunga dari bank. Dia memiliki 100 juta. mhm. Dia taruhnya di bank yang tidak Islami, bank yang biasa ini yang biasa, dan setiap tahun dia dapat riba atau bunga atau faedah dari bank itu. Setiap tahun dia dapat 1 juta atau 500. Tapi dia tidak tahu ini hukumnya riba. La yajuz dari bank itu. Ini kalau dia apa namanya buat maksiat ini pasti azabnya atau hukumnya bukan seperti orang yang tahu ini haram dan ini riba. Tidak boleh kita tahan uang di bank dan ambil manfaat dari itu. Yang mana yang lebih maksiat yang sudah Sudah tahu. tahu. Karena itu Oh, di akhir ayat ini Allah pakai sifat yang kuat. Fa'alamu kalau antum buat dosa atau maksiat atau pilih yang salah setelah kamu udah tahu yang benar, Allah Subhanahu wa taala aziz. Aziz ini sifat kuah. Allah Subhanahu wa taala tidak nerima salah itu. Pasti dia ada memberikan apa namanya balasan. Dan apa namanya dia orang yang apa namanya Allah Subhanahu wa taala punya sifat izzah. Izzah maksudnya dia bisa memberikan balasan, tidak lemah. Dan buat. dia juga dia adil. Kamu buat salah ini setelah kamu diketahui, pasti ada balasannya. Barakallahu fiq. Barakallah. Terima kasih, Syekh. Amin. Jazakumullahu khairan ilmunya. Barakallah. Amin. Nah, Syekh, izin bertanya, Syekh, menyambung. Ya, Boleh? Eh, tentang, misalkan tadi Syekh berkatanya, orang yang melakukan namun sudah tahu hukumnya, maka istilahnya Allah tuh ngasih tahu bahwa Allah tuh Azizun, apa ya Syekh tadi? Azizun Innallaha Hakim. Azizun Hakim, maha kuat dan maha adil ya Syekh. Kemudian Nah, bagaimana dengan kita yang sudah tahu kita melaksanakan sholat, namun misalkan habis dari luar Syekh, capek, boleh rehat sejenak gitu. Nggak taunya bablas gitu Syekh, sejam. Nah jadinya kan bukan telat Syekh, waktu sholatnya mundurnya sejam gitu. Misalkan zuhur ke asar jam 2 misal, terus asarnya misalkan jam 5 kurang 15 gitu Syekh.
Isya waktunya panjang, nanti jam 2 malam atau jam 3 subuh aja. Bagaimana Syekh dengan yang kayak misalkan bukan niat ya Syekh. Satu misalkan karena lelah, kemudian 11 gitu Syekh. Kemudian karena berpikir, oh ya waktu panjang, kemudian kan masih pada waktunya gitu. Namun jadi enggak sekali dua kali Syekh, keterusan gitu Syekh. Menurut saya bagaimana tentang yang seperti itu? Karena untuk nasihat dari pribadi juga gitu, Syekh. Ya, ya. Syukran, Syekh. Eh, Barakallahu fiki. Ustazah, kalau ini eh, ada surah yang namanya apa namanya, surat Al-Ma'un. Nah, Syekh. Nah, bisa bacanya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu ya, Syekh. Ya, ya, ya. Maksudnya salat ini adalah bertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita salatkan, kita bertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita semuanya eh, ada lemah semuanya. Iman kami masih kurang. Kita masih apa namanya, mundur salat. Tapi ini harus tidak menjadi seperti biasaan kami. Harus kita mujahadah diri untuk salat di tepat waktunya. Walaupun saya capek, walaupun saya apa namanya lelah, saya setelah apa namanya datang setelah kerja masih capek, harus saya mujahadah diri dan maksa diri untuk salat setelah azan. Saya mendengar azan, langsung saya apa namanya buat salat. Eh, yang lebih bagus dari ini, dari orang ini yang salat setelah dia mendengar azan, ada orang yang imannya masya Allah sempurna, dia bersiapan untuk salat sebelum salat mulai. Nah, contohnya belum azan zuhur, dia sudah sebelumnya apa namanya 20 menit, 15 menit, dia sudah berwudu dan apa namanya sudah bersiap-siap untuk salat. Ini orang yang suka salat dan yang imannya sempurna. Ada salah satu tabi'in yang berkata, apakah katanya, bagaimana saya bisa disebutkan saya hamba Allah atau Abdullah kalau saya nunggu sampai dia panggil saya. Ini adzan adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah, untuk bertemu dengan Allah di dalam salat. Orang itu yang tabi'i, yang imannya masya Allah sempurna, dia berkata, bagaimana saya bisa ucapkan saya hamba yang saleh atau abdu yang saleh atau orang yang beriman kalau saya nunggu sampai Allah Subhanahu wa taala panggilan saya, sampai saya mendengar adzan. Ini katanya. Jadi dia berkata harus kita siap-siap untuk salat sebelum adzan. Bagaimana kalau udah mendengar adzan? Dan juga ada kisah dari Nabi, pada zaman Nabi ada salah satu sahabat yang dia tidak bisa melihat, orang yang tidak bisa melihat namanya apa? Buta ya. Orang yang a'ma, Iya sih. yang, Iya yang betul tidak Syekh, bisa buta. apa namanya? Buta Orang-orang ya. yang tidak bisa melihat, Iya, Syekh. matanya Buta. Buta, Buta. Syekh. buta ya. Dia minta izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk salat di rumah karena dia katanya jalannya bahaya dan juga susah, tidak ada yang apa namanya yang temani saya ke masjid. Apakah Rasulullah SAW memberikan izin? Tidak. Dia menanya dia, apakah kamu bisa mendengar adzan? Katanya ya, saya bisa mendengar. Katanya kalau bisa mendengar adzan, harus kamu apa namanya ijabat. Ini semuanya apa namanya dalil kita harus siap-siap untuk salat sebelum waktu salat atau pas adzan, atau pas kita mendengar adzan. Kalau kita apa namanya tahu ini, bagaimana membesarkan
kalau kita terlambat dari waktunya yang asli. حديث dari Nabi SAW, أفضل الأعمال إلى الله عندما سأله أبا أدن تاني رسول الله يمنا عملا ينتربايك dia berkata apa? As-salatu ala waqtiha. Amalan yang terbaik di dunia katanya salat di tepat waktunya. Bukan yang sedekah, bukan yang jihad, itu salat tepat waktunya. Sudah mendengar azan, langsung apa namanya? Salat. Kita semuanya masih ada kelemahan, iman kami masih kurang. Mungkin kita merasa capek sekarang, waktu salat zuhur masih bisa sampai jam 2, salat isya masih sampai jam 12. Ya, namun kalau kita seperti itu, tidak mujahadah diri, nanti sedikit-sedikit kita akan keluar dari waktunya. Karena syaitan dia suka kalau kita terlambat salat dulu. Kalau ada orang dia salat sunnah qabliyah, kemudian salat yang fard, kemudian salat yang ba'diyah, syaitan tidak langsung dia berkata ke dia jangan salat atau tinggalan salat sama sekali. Enggak. Dia awalnya berkata ini yang sebelum salat ini tidak wajib, ini cuma sunnah. Jadi kamu tinggalan sunnah ini enggak apa-apa, kamu masih salat. Kemudian dia tinggalan sunnah qabliyah. Setelah itu dia tinggalan sunnah ba'diyah. Kemudian dia mundur salat sampai akhir waktunya. Sampai waktunya sudah selesai, nanti dia salat di luar waktunya. Contohnya dia salat zuhur di waktu salat asar. Karena dia tidak ingat sampai waktu zuhur sudah keluar. Setelah itu dia tinggalan salat semuanya. Wal'iyadhu billah. Jadi kita harus mujahadah diri dan harus kita ingat bagaimana maksiat mundur salat dan bagaimana pahala orang yang salat di tepat waktunya, untuk kita sebelum waktu salat datang sudah berwudu dan alhamdulillah kita salat pada waktunya yang benar. Dan juga pasti kamu udah coba atau udah merasa seperti itu. Apakah Anda merasa, contohnya kalau saya hari ini belum salat isya sampai sekarang, contohnya, apakah merasa istirahat di dada, di hati atau belum? Atau merasa ada sesuatu yang kurang? Iya, Syekh, pasti ya ngeganjel. Pasti kurang nyenyak tidurnya juga. Ya. Tidak bisa tidur, tidak bisa enak dudukan, tidak bisa enak berbicara sama suami, sama teman. Ada sesuatu yang kurang. Ada seperti hitam di dalam dada. Tidak istirahat kecuali kalau sudah salat isya. Ini benar enggak? Iya, Syekh, supaya nyenyak ya, Syekh. Lebih tenang kalau sudah sholat, melakukan Ya, apa-apa. ada itmiinan, ada tenang, ada merasa aman. Juga ada karena itu kalau kita salat di masjid, salat isya, setelah isya, masya Allah ada tenang, ada aman, ada merasa yang luar biasa. Dan juga saya lupa ada informasi lagi. Itu sama tentang salat. Kalau salat di waktunya, ya ingat, kalau salat di waktunya, coba ini. Kalau salat pada waktunya yang tepat, saya salat zuhur pada waktunya yang benar, ya, setelah azan atau sebelum azan. Lihat bagaimana ada berkah di dalam waktu di antara zuhur sampai asar. Dan juga coba untuk mundur salat zuhur sampai jam 1, sampai 2, dan lihat bagaimana apakah barakah itu masih ada atau kurang. Barakah di waktu. Barakah juga kalau ada amal yang mau lakukan setelah salat zuhur. Ada amalan yang saya harus laksanakan di antara zuhur dan asar. Dan saya terlambat salat zuhur sampai setengah waktunya, sampai jam 2, 2:30, 1. Apakah amalan saya bisa laksanakan waktunya cukup atau tidak? Coba ini di dalam hidupan kamu. Kalau saya 5 salat pada waktunya yang tepat,
bagaimana barakah di waktu saya dan juga bagaimana merasa tenang dan juga bagaimana kerja saya ada hasil dan bisa laksanakan banyak kerja di dalam waktu yang singkat. Ini semuanya akan hilang kalau waktu salat tidak di waktu yang benar. Kalau saya mundur salat. Cukup insyaAllah ini. Biar waktu halaqah tidak hilang. Jazakumullah khairan ya Syekh. Wa iyyakum. Syekh, tapi saya mau nanya satu lagi. Cepat. Tapi Allah masih ampunin nggak Syekh kalau sadar? Pasti semua dosa Allah Subhanahu wa taala akan diampuni. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala diampuni semua dhunub, semua maksiat, syartuniyah, taubat aja. Semua dhanb atau semua maksiat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali asyirku billah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ya. Termasuk yang tadi berarti ya Syekh, yang Ya. sudah tahu terus malah sudah tahu tapi melakukan kemaksiatan, apa tadi sih? Allah Maha mengadili tadi ya, Azizul Allah Hakim, Taala tetap adil diampuni. dan juga kuat. Allah Subhanahu wa taala pakai kata ini. Kenapa Allah pakai sifat ini di dalam ayat ini? Untuk kita fokus, untuk kita merasa takut. Jadi ilmu yang kita dapat harus kita amal atau hidupan sesuai ilmu yang kita udah dapatkan. Karena itu pada hari kiamat orang yang dapat pahala yang besar itu orang yang hafizul Quran. Karena dia hafalan Al-Quran, dosa pahalanya di akhirah sangat besar. Dan juga kalau ada orang yang hafal Al-Quran dan tidak amal sesuai Al-Quran, pada hari kiamat dia yang pertama masuk nar dan yang dapat juga azab yang lebih besar. Kenapa? Karena dia udah tahu hukumnya. Ini semuanya akan dihilang kalau ada taubah untuk Allah Subhanahu wa taala. Antum udah mendengar kisah orang itu yang dia hidup selama umurnya buat maksiat. Mungkin 90 tahun, 70 tahun. Sebelum dia meninggal, dia bertaubah. Mungkin dia bertaubah untuk 1 hari. Amalan yang 9 tahun itu semuanya dihapus dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dari Allah Subhanahu atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja. Namun semua maksiat itu berganti dengan hasanat. Ada dalil atau tidak untuk ini? Ada yang punya dalil atau hafal ayat yang berbicara tentang itu? Yang Ya. innal hasanata yuzhibna sayiat, bukan Syekh? Innal hasanat yudhibna sayyi'at, ini satu. Innal hasanat yudhib, kalau kamu buat hasanah atau amalan yang saleh setelah dosa, amal yang saleh itu akan menghilang dosa yang sebelumnya. Ini pertama. Yang kedua, illa man taba, di dalam suratul Furqan. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Dari awalnya Allah Subhanahu wa taala berkata, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Orang yang tidak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak membunuhi nafs yang Allah Subhanahu wa taala haram, tidak membunuh orang lain, wala yaznun, tidak buat maksiat zina. Qala wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Orang yang buat maksiat yang saya sudah disebutkan, yalqa athama, pasti ada saksi atau ada azab pada hari qiyamah. Ya. Kemudian
Di ayat yang selanjutnya qala yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yudha'af lahul 'adzab maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan melibatkan azab untuk orang ini yang buat maksiat-maksiat yang besar ini. Maksiat yang pertama asyirk, yang kedua membunuhi orang, qatlun nafs, membunuhi orang lain. Yang ketiga zina. Ini semuanya maksiat yang besar, kabira minal kabair. Ya. Allah Subhanahu wa taala berkata yang buat tiga maksiat ini yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi saksi pada hari kiamat dan ada azab pada hari kiamat. Bukan itu saja, namun azab akan melebatkan dan juga mereka akan tetap di dalam azab atau di dalam jahannam sampai akhirnya, selamanya, tidak ada batasan. Yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Namun di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala illa man tab, yang buat maksiat yang di atas itu, walaupun maksiat itu besar sekali dan yang buatnya masuk neraka sampai akhirnya, tidak ada batasan, tidak bisa keluar, namun masih ada orang yang akan bebas dari azab itu, dari balasan maksiat itu, dari dosa itu. Siapa? Man tab. Berarti kalau ada taubah, maksiat itu yang besar, yang sekali itu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Dia bertaubah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan yang salih. Qala fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Masya Allah. Ini luar biasa. Mereka buat dosa yang sangat besar, yang seperti gunung. Setelah taubat, gunung itu masih ada. Maksiat yang besar itu ada, namun gantian dengan fahala atau dengan hasanah. Contoh, kamu punya 1 M maksiyah, 1 M dhanb, 1 M amalan yang tidak saleh. Setelah taubah 1 M itu ada, masih ada, cuman menjadi hasanat. Jadi yang lebih bagus mana? Yang tidak punya maksiat atau yang punya maksiat kemudian dia bertaubat, maksiat itu menjadi hasanah? Yang mana lebih bagus? Yang mana sih? Belum tahu. Lihat, saya orang buat banyak maksiat namun tapi saya taubah terus, mujahadah terus, taubah terus. Jadi setelah taubah Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah, kalau taubat saya taubah yang nasuh, semua dosa itu menjadi hasanah. Semua dosa itu menjadi kebaikan, menjadi fahala. Ini lebih bagus atau kalau saya tidak punya dosa dan saya taubah? Bagus taubah. Yang Benar pakai gak tuh? taubah, yang buat maksiat dan kemudian pakai taubah. Taubat. Karena itu ada hadis, "Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la ata biqaumin yudhnibuna fayastaghfirunahu fayaghfiru lakum." Kalau antum orang atau manusia tidak buat dosa atau tidak buat maksiat, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kamu dengan orang atau dengan manusia yang buat dosa, kemudian mereka bertaubat, kemudian istighfar, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya dan memberikan mereka pahala darinya juga. Jadi kita jangan ya'as, jangan merasa tidak ada taubah, tidak ada ampunan dari Allah, karena ini dari syaitan. Kita harus semuanya takut dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita juga punya harapan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua dosa, tapi syaratnya taubah yang nasuh. Ya. Jazakillahu khairan. Maaf karena bahasa saya mungkin tidak bisa sampaikan informasi bagus. Insya Allah Semoga dapat dipahami, dipahami, Syekh. Syekh. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya,